Nah, oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan mereview, nanti tenang ya, nanti juga saya tes ya, power amplifier produk dari Crendi stereo amplifier, atau biasa disebut itu istilahnya 2 in 1 ya. Ini 2 in 1 tuh maksudnya apa gitu ya teman-teman. Nah, ini anu ya teman-teman, jadi itu power ini seri terbaru, yang dimana power ini sudah ada power subwoofer ya, ingat power subwoofer. Nah, yang ini teman-teman, ini sudah ada 2 in 1 ya. Jadi maksudnya gini, dua itu adalah channel L sama R, satunya lagi ada channel subwoofer. Jadi totalnya sebenarnya 3 channel ya, tapi satu channelnya itu berbeda, makanya dinamakan 2 in 1 itu ya. Dua channel tuh channel L sama R stereonya, satu channelnya itu pasti mono, karena di sini adalah untuk subwoofer ya. Digital Echo Mixer Power Amplifier ya, made in China, ini produk dari China ya teman-teman ya. Nah, ini juga menurut saya harganya sangatlah terjangkau ya teman-teman. Nah, ini sudah pernah saya tes ya, meskipun apa ya, ada beberapa hal ya, bukan ada kekurangannya. Pertama ya, salah satu yang saya soroti adalah bluetoothnya ya teman-teman, atau koneksi bluetooth radio atau apa. Dan ini ternyata Crendi ini yang satu ini yang saya ambil ya, yang saya pilih, ternyata dia tidak bisa mengunci mode bluetooth. Artinya apabila listrik teman-teman nanti padam dan itu hidup kembali, maka teman-teman akan istilahnya itu apa ya, memindahkan ke bluetooth lagi atau manual lagi. Jadi ya, misalkan intel radio gitu ya, tiba-tiba listriknya mati hidup lagi ya, itu dia tidak akan ke radio, melainkan ke line ya. Jadi teman-teman harus manual lagi ya, seperti itu. Nah, ini adalah kardusnya coklat teman-teman. Jadi teman-teman jangan mengira bahwa Crendi itu kardusnya coklat, itu kardus coklat dari toko, bukan, ini dari pabrik memang seperti ini. Nah, seperti ini ya, harganya terjangkau teman-teman ya. Jadi ini dalamannya, ini adalah powernya ya. Nah, oke ya teman-teman, ini saya kardusnya saya ambil dalamnya, nanti kita bahas ya. Jadi, nah, ini adalah dari powernya ya teman-teman, dan di dalamnya itu ada buku manual book ya, atau ini semacam instruksi atau fungsi-fungsi dari powernya, semuanya fitur-fiturnya ada dilengkap di book ini. Ini adalah remote ya. Nah, remote-nya sudah ada termasuk baterai, teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, ini bisa lihat teman-teman, modelnya, tampilannya mungkin sudah familiar ya, tampilan dengan apa ya, tampilan dengan seperti ini ya. Jadi ini hampir mirip-mirip kayak punyanya Sade, hampir mirip-mirip punyanya Soundbook, bukan hampir sih, tapi mirip gitu ya, cuma berbeda merek gitu aja. Mirip, kalau sama Sade jelas mirip banget ya, nggak ada bedanya kalau menurut saya sih ya, cuma hanya mereknya aja. Dari segi equalizernya jumlahnya juga sama ya. Nah, di sini ada tulisan 2.1 ya. Nah, maksud dari 2.1 itu ya seperti ya tadi ya, dua channel, satu channel subwoofernya. Kita bahas untuk desain dari box itu sendiri. Nah, boxnya sendiri cakep teman-teman ya, boxnya sendiri cakep, dan menurut saya ya harganya miring, boxnya cakep, dan ini semuanya plat ya. Terus kalau dari segi komponen itu yang dipakai adalah makro teman-teman. Jadi apabila terjadi kerusakan ya, intinya itu tidak begitu terlalu susah untuk memperbaikinya. Itu terlihat untuk trafonya sendiri yang dipakai adalah trafo donat atau trafo toroid. Di dalam sini sudah ada kipas teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, di dalam powernya sudah ada kipas ya. Nah, itu kelihatan ya, itu kelihatan ya, ada kipas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada kipas ya. Nah, ada kipas, dan menurut saya ya, kalau dari segi harganya terjangkau, untuk kualitas suaranya cukup lumayan teman-teman ya, menurut saya sih. Nah, ini kalau dari depan ya, saya akan jelaskan mengenai fitur-fiturnya apa aja sih ya teman. Nah, oke, kita ke sini dulu. Ini kalau teman-teman lihat ya, kita lihat dulu. Nah, dari depan kita lihat di sini fitur-fiturnya ada mic ya, mic 1, mic 2, dan mic 3, dan mic 4. Jadi ada 4 mic gitu kan. Ada 4 mic
dan menurut saya ini ya sudah cakep banget ya. Ada mic 1, mic 2, dan mic 3, dan mic 4. Kalau teman-teman lihat ini mic 1 dan mic 2 berada di satu potensio ya. Satu potensio ini untuk apa ya, istilahnya tuh sebagai volume mic 1 dan mic 2. Jadi satu potensio itu. Kalau yang mic 3 sama 4 sama ya, sama ini. Jadi satu potensio, dan ini triple mid bass ini untuk premic ya. Jadi dan echo delay ini keluarga dari premic ya, untuk pengaturan suara kalau kalian mau karaoke. Jadi dia tidak akan tercampur tuh sama equalizer. Equalizer dinaikin dan diturunin ini tidak akan berpengaruh di mic, karena mic ini bekerja sendiri-sendiri ya. Dia tidak satu jalur dengan equalizer, jadi bisa terkendali sendiri-sendiri itu maksud saya. Nah, di sini ada penambahan subwoofer ya. Kalau teman-teman lihat di Crandy sebelumnya kan mungkin belum ada ya, mungkin hanya balance, dan ini sudah diganti dengan subwoofer. Ini sebenarnya sebagai volume aja ya. Untuk frekuensi subwoofernya sudah disetting dari pabrik, jadi memang kadar frekuensinya segitu gitu. Jadi ya ini cuma hanya sebatas volume. Jadi walaupun di full kan ya bassnya suaranya segitu tuh, istilahnya itu bassnya ya cuma sampai segitu, karena ini bukan dari bagian dari filter, tapi ini potensio ya, potensio subwoofer. Jadi volume subwoofer tok. Jadi volume subwoofer tok itu. Jadi sebenarnya suara subnya itu sebenarnya sudah disetting dari pabrik sana. Nah, terus ini sendiri ya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman buka ya suara bass, suara subnya ya segitu istilahnya tuh, dia tidak ikut dengan equalizer. Jadi kalau ini volumenya dinolkan ya, kita buka ya tetap teman-teman akan mendengarkan suara subnya aja ya. Nah, ini satu lagi ini volume mic ya, volume mic ini masuk bagian ini kalau kita teman-teman putar sekian ya makin kencang gitu. Kalau dinolkan ya dia akan off gitu ya. Jadi bergantung dari ini juga ya. Ini volume mic dan ini volume musik media untuk radio, bluetooth, dan lain sebagainya. Terus ini equalizer masing-masing per power, masing-masing per channel. Dia dikasih sendiri-sendiri satu channel. Nah, ini yang dimaksud dengan 2.1 channel. Satu channelnya itu subwoofer, dua channelnya ya gini, channel L sama R itu. Nah, ini equalizernya jadi teman-teman. Nah, jadi ini sudah ya tahu ada equalizer ya untuk mengatur suara, mengolah suaranya seperti apa, teman-teman bisa tahu sendiri gitu. Ini ada lampu lednya ya, agak cukup terang lampu led ya, jadi terang banget ya itu lampunya itu. Nah, saya kira itu saya nyari-nyari ya untuk lampu led ya. Jadi apakah bisa itu untuk di off kan? Ternyata untuk lampu led ternyata nggak bisa tuh. Jadi di off kan itu nggak bisa. Jadi saya udah nyari-nyari itu nggak ada ya. Lama-lama saya kira bisa dimatiin. Nah, satu hal yang mungkin menurut saya ya, kita bahas lagi yang belakang ya, sorry, yang depan udah belakang ya. Nah, kalau tampilan dari belakang kita bisa lihat ya, ini adalah antena, udah tahu pasti ini antena radio. Nah, ini adalah line in ya, untuk out innya ada di sini. Ada channel A dan channel B, sebenarnya sama ya, L sama R itu sama ya, kalian pilih salah satu aja. Output line digunakan teman-teman jika teman-teman punya speaker aktif ya. Jadi teman-teman misalkan mau menggunakan power ini dan tune kontrolnya untuk mengontrol speaker aktif, teman-teman bisa pakai jalur out in ya. Ini out masuk ke in pada power speaker aktif teman-teman. Jadi seperti itu, hanya numpang tune kontrolnya aja gitu sebenarnya ya. Dan ini adalah untuk konektor, adalah sebagai subwoofer. Ini bass juga bass, middle ini campur ya. Ini yang normal gitu aja, yang umum gitu aja ya, ibarat kata power yang umum, kali ini power khusus subwoofer. Nah, ini channel R channel L. Nah, ini tuh Iwan Scott Iwan 2:1 channel, ibarat kata ini dua channel satu channel ya. Nah, ini satu channel subwoofer. Kalau yang ini, nah ini adalah untuk aki ya. Ini keren nih, dia dikasih apa ya, model konektor yang seperti ini. Jadi kabelnya tinggal masuk ini aja. Kalau kalian pakai aki ya sama aja, langsung aki 12 volt masukkan ke sini kabelnya, dah itu aja, nggak ada yang di setting nggak ada, langsung. Untuk kabelnya ya, kabel yang seperti ini tuh kabelnya masih bawaan dari sono ya. Ini dalamannya juga kecil teman-teman, tipis gitu aja. Tapi kalau kalian menghendaki mau diganti ya silahkan diganti ya. Saya menginginkan sebenarnya kabelnya itu yang
apa ya, yang 0,75 mili atau berapa itu lebih kuat. Kalau ini kayak nggak nyampe ini, nggak nyampe ini teman. Kalian nanti bisa ganti sendiri aja kalau mau diganti. Kalau mau menghendaki diganti silahkan ganti aja. Nah ya, kalau dari saya sendiri waktu saya lihat, tapi saya belum bongkar ya, karena kan ini masih segel ya, saya belum bongkar sama sekali, belum tahu sepenuhnya. Kalau saya lihat-lihat dari celah-celah box ini, kayaknya power yang dipakai itu TDA teman-teman. Itu kalau menurut saya sih dia dipakai TDA. Nah, kemungkinan sih kayaknya TDA gitu ya teman-teman, kalau yang saya lihat ya. Kalau menurut dari hasil dari yang saya lihat tuh teman-teman, jadi ya itu ya kekurangannya teman-teman. Kita akan mencari kekurangannya satu hal yang menurut saya power ini ya, mungkin ya sebenarnya saya mengharapkan tidak ada ya sebenarnya. Ternyata di sini untuk bluetoothnya atau koneksi bluetooth dan juga mungkin radio. Jadi apabila saya menggunakan mode radio, mode bluetooth, andai kan ini saya matiin terus hidupkan kembali, yang terjadi saya harus mengulang dari awal, milih lagi mode bluetooth atau mode radio. Jadi dia tidak bisa mengunci satu mode tuh. Jadi itu masalahnya, kekurangannya. Jadi ya agak sedikit apa ya, kurang kurang efektif lah, agak ribet gitu ya menurut saya. Tapi ya udahlah, setidaknya ya bagus, cukup lumayan. Tapi ini hal yang paling penting kalau saya. Kita bayangkan aja pada saat entel radio tiba-tiba listrik mati, hidup kembali, kok sepi. Nah kita harus mengulang lagi dari awal gitu ya. Untuk power ini saya rekomendasikan hanya untuk speaker watt kecil. Cari watt yang di bawah 60 watt, baik speaker Canon maupun speaker ACR, atau mungkin cari watt-watt yang kecil gitu. Kalau power ini tidak mampu untuk speaker yang wattnya gede. Kalau bunyi bisa, tapi tenaganya melempem teman. Jadi kalau teman-teman pernah mungkin mengeluh tentang nyesel beli power merek A, merek B, merek C, nah modelnya seperti ini kan, nyesel beli ini beli itu, suaranya kurang gini kurang, itu bukan dari kesalahan dari pabrik ya, tapi karena harus dicocokkan bahwa power ini speknya sekian ya, cocoknya hanya untuk speaker yang kapasitasnya sekian ya teman-teman ya. Ini juga masih fresh teman-teman, ini baru 2024 ya, jadi saya ngambilnya baru 2025. Jadi mungkin di seluaran sana sudah banyak ya yang mungkin membeli, saya kurang tahu kali ini. Karena yang ini pada saat kemarin saya dapat informasi dari pusat itu sudah ada 2024, cuma masih dibeli itu yang versi yang lama, Candy yang lama, yang belum ada subnya itu yang masih banyak diburu ya. Kalau yang ini belum ya. Ini hampir sama ya dengan Candy yang sebelumnya, yang enggak ada subwoofernya, itu sama, fiturnya sama, cuma yang satunya lagi ini balance tapi sub ini diganti sub. Dia sama seperti Candy, dia juga tidak bisa mengunci itu. Bluetoothnya dia gak sama seperti ini, nggak bisa mengunci. Harganya selisihnya dikit kok sama yang lama itu, hanya selisihnya dikit banget sama yang ini. Ini harganya cukup terjangkau ya. Nah oke ya, biar teman-teman tahu nanti seperti apa suaranya, mari kita tes teman-teman. Jadi ini giliran tesnya ya, tes power ya. Jadi ini sudah saya pasang untuk perkabel. Jadi kita hidupkan dulu. Nah nggak ada suara duk, nggak ada cetak gitu ya, karena kan kalau menurut hasil dari saya lihat dari dalamnya itu kayak power TDA, walaupun saya belum tahu sepenuhnya karena saya belum pernah membongkar power seperti ini. Nah ini teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, coba kita pilih mode ya, mode misalkan saya pilih mode bluetooth ya, mode bluetooth. Nah mode radio gitu aja lah. Nah ini kita buka putar dulu. Nah ini nggak nyala ya karena ini tombolnya belum saya pencet ya. Ini mode radio. Jikalau saya matiin terus saya hidupkan, nah, dia akan kembali ke line in ya. Jadi ya saya harus pindah lagi teman-teman. Jadi ini kembali ke line in. Line in itu sebenarnya ya untuk apa ya, istilahnya untuk jalur khusus di belakang itu, cek RCA itu ya, untuk dihubungan ke HP atau mungkin ke perangkat lain juga bisa ya, untuk muter musik. Jadi melalui awal tadi
dari awal lagi, kita harus manual lagi seperti ini. Nah ini Bluetooth, nah ini sudah connect ini sama punya saya. Nah oke, ini saya coba tes suara untuk karaoke, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini cukup lumayan teman-teman. Tapi kalau menurut saya ya agak ribet gitu ya, jikalau setel radio tiba-tiba listrik padam itu kan juga ulang dari awal lagi nih. Cek sound 1 dicoba, cek sound, cek sound 1 2 dicoba, cek sound 1, cek sound 1 2 dicoba 1, cek sound. Kita pindah ke channel, ini channel 3 sama 4 sama ya, ini ke channel 4 aja, tapi sama sih satu potensial ya. Cek sound 1 2 dicoba, cek sound, cek sound 1 2 dicoba, tes sa, cek 1 2 dicoba, cek so 1 2 dicoba, 1 2 dicoba, 1 2 dicoba 1, cek sa 1 2 dicoba 1, cek sa, cek sa 1 2 dicoba, cek sa 1 2 dicoba, cek 1 2 dicoba, cek sound 1 2 dicoba, cek sound 1 dicoba, 1 2 dicoba, cek 1 2 dicoba, 1 2 dicoba, cek sound 1 2, cek sound. Lah kalau untuk suara vokalnya cukup lumayan ya teman-teman, jadi ya cukup lumayan lah ya kalau untuk karaokean teman-teman. Yang menurut saya yang agak sangat disayangkan ya untuk modenya itulah yang tidak berpindah, yang berpindah ya kalau ketika di luar. Ini saya contohkan lagi ya teman-teman biar teman-teman tahu. Nah ya, tadi di Bluetooth ya, sekarang kembali ke line. Nah ini harus pindah manual gini. Nah seperti itu ya. Jadi oke teman-teman, saya rasa tesnya seperti ini. Jadi saya tutup pakai musik aja ya. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.